Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu rincian dari Allah memberikan aturan secara rinci dari proses pernikahan sampai kemudian jika terjadi perceraian, bahkan untuk menyelesaikan perceraian itu agar tidak menjadi percampuran benih, maka Allah siapkan aturan yang disebut dengan masa iddah. Iddatun itu kan hitungan. Seperti ayat puasa ayyamam ma'dudat gitu. Hari-hari yang dihitung. Nah, ayyamam ma'dudat dari hari-hari yang dihitung itu yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebuah kata iddah. Iddatun itu berarti hitungan, ya. Kata-kata yang digunakan di sini seperti nikah, kemudian tolak, kemudian iddah, ya. Itu tidak hanya sekedar istilah, tetapi itu adalah fungsional untuk membahas tentang perilaku apa yang harus dilakukan. Itulah bedanya sebuah ungkapan yang digunakan oleh Allah, meskipun itu menggunakan bahasa hambanya yang bernama manusia, tetapi konsep yang digunakan adalah tidak hanya sekedar menggunakan kata, tetapi yang penting adalah bagaimana kata-kata itu nantinya berfungsi bagi hamba-hambanya. Nah, karena itu nikah itu dari kata-kata nakaha itu mengandungi unsur pertemuan. Ya, memang harus bertemu, tapi tidak hanya sekedar pertemuan, karena di situ ada keterpautan yang Allah tidak menggunakan kata hub lagi, tapi wud. Wudun itu adalah saling membutuhkan. Jadi tidak hanya laki-laki saja yang membutuhkan seorang wanita, dan tidak hanya wanita saja yang membutuhkan laki-laki. Nah, disitulah kemudian Allah menggunakan kata wudun, ya. Ayat itu adalah ayat favorit kalau kita menghadiri pernikahan. Yang kedua, kaitannya setelah menikah itu ada namanya nasab. Nanti jika menghasilkan dari pernikahan itu nasab. Kalau sudah masuk di dalam nasab, maka yang digunakan adalah laki-laki. Kenapa? Karena otorisasi yang digunakan di dalam konsep pernikahan yang jika sudah ditakdirkan Allah menghasilkan keturunan, itu yang paling penting adalah nasabnya. Supaya tahu ini jalurnya. Oleh Allah sudah ditetapkan di dalam bahasa kita, muncul di dalam kromosom yang nanti itu juga ada di dalam teks-teks yang tercatat dalam DNA-nya. Nah, ini terus akan nurun. Nah, keturunan inilah nanti itu akan dirujuk ke siapa? Nah, itu nanti kalau dia seorang wanita itu
walinya siapa, ya. Dan selanjutnya itu gitu. Kemudian setelah itu ada, jika memang tidak bisa diselesaikan, ya, apa yang terjadi antara suami dan istri, sebenarnya cerai itu tidak ada hubungannya dengan mertua atau orang tua. Pihak ketiga itu tidak ada, aslinya tidak ada, ya. Itu adalah bahasa Jermannya itu epok-epok saja itu, ya, pura-pura diadakan. Artinya kalau ada intervensi, berarti yang mengintervensi itu adalah zalim, meskipun itu orang tua, meskipun itu mertua, meskipun itu kakak ipar, meskipun itu kakak kandung atau adik kandung atau adik ipar, apalagi di luar itu, semuanya adalah pelaku-pelaku kezaliman. Tidak boleh ada intervensi untuk itu. Ini syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau syariat sebelumnya lain, ya. Itulah tolak. Maka disebut tolako, itu artinya dilepas. Ada unsur melepas. Kalau tadi ada unsur kebersamaan, menyatu, atau yang dibekali oleh Allah saling membutuhkan dalam interaksi, maka tolak itu artinya tolako, itu sama dengan kalau kita pegang burung setelah kita tangkap kemudian kita lepas, itu namanya tolako. Jadi bebas, lepas, itu tolak. Nah, di dalam tolak ini sendiri kemudian menyisakan ada 3 masalah. Satu adalah masalah terkait dengan mahar yang diberikan. 2, terkait dengan apa yang disebut dengan hitungan tadi, iddah itu untuk perempuan. Yang ketiga adalah nanti terkait dengan siapa yang ditinggalkan. Kalau dia meninggalkan anaknya laki-laki atau perempuan, apapun itu adalah seorang laki-laki, maka akan terikat pada nasabnya. Apapun itu seorang perempuan, maka tidak bisa ditinggalkan, karena itu adalah ibu dari anak itu sendiri di dalam kandungan, ya, apapun itu. Maka inilah yang kemudian oleh Allah dibahas secara rinci di surah Al-Baqarah, nanti juga ditambah, belum lagi nanti kalau jika berpisahnya itu tidak karena cerai, ya, maka iddahnya juga akan berbeda. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang kita sebelum mengkaji ayat 237, yaitu terkait dengan talak, ya, kita selesaikan dulu konsep iddah itu. Di dalam Islam ada beberapa, paling tidak ada 5, ya, ada 5 tentang iddah itu, ya. Yang pertama terkait dengan iddahnya perempuan yang masih haid, maka kita lihat yang sudah kita kaji di surah Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 228, ya. 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iddahnya wanita yang masih haid. Wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang ditalak itu yatarabbasna, dia menunggu bi anfusihinna, terhadap dirinya salasa quru'. Ini yang sudah kita bahas, ya, 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, bagaimana kemudian kalau yang dicerai itu sudah menopause, ya, bagaimana? Kan sudah tidak lagi
terhitung tentang masa haidnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Thalaq. Itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang bagaimana untuk wanita yang sudah menopause, apakah kemudian mengikuti apa yang sudah ditetapkan dengan salah sakuruk atau tidak. Maka di ayat yang keempat Allah memberitahukan, sekarang kita berpindah untuk yang menopause. Wallai ya'isna minal mahid, dan perempuan yang ya'isna telah melepas minal mahid, dari adanya haid pada dirinya, min nisaikum, dari istri-istrimu, ya. Inir tabtum, jika kalian ragu, fa'iddatuhunna, maka hitungannya berpindah salah satu ashhur, 3 bulan. Bulan dihitung dengan bulan komariah, tidak ada jumlah 31 dan tidak ada jumlah 28. Misalnya contohnya bulan Februari, semuanya dihitung 28, tidak ada. Hitungannya 29. Ya. Apa semuanya dihitung 29? Ya. Nggak ada 30? Tidak. Kenapa? Karena 30 itu ikmal, hanya kondisional, sehingga tidak dihitung 30. Itu untuk kita ambil secara ringkasnya di dalam fikih. Jadi kalau fa'iddatuhunna salah satu ashhur, maka syahrnya ini dihitung untuk hitungan hari dalam bulan komariah, bulan-bulan, ya. Itu 29 hari dikalikan 3. Maka jika sudah selesai 29 kali 3 50 berapa, Pak? Begitu hari ke-58 selesai masa iddahnya. Itu aturan Allah yang ada di surah At-Thalaq, ya. Apakah hanya ini? Tidak. Ini terkait dengan talak, ya. Bagaimana kalau yang dicerai itu dalam keadaan hamil? Nah, maka hamilnya itu diatur oleh Allah, itu kembali lagi di ayat yang sama, ya. Wallati lam yahid, ya. Nanti yang untuk mereka perempuan-perempuan yang tidak haid, atau biasanya kan ada sesuatu hal yang terjadi tidak perlu kita bicarakan di sini, kemudian akhirnya tidak haid, padahal belum menopause, ya. Kalau tidak haid hitungannya sama, hitungannya 3 bulan. Ada memang salah satunya diantaranya karena faktor setelah operasi, maka wanita itu tidak bisa haid. Ngitungnya gimana? Ngitungnya 3 bulan, ya. Kemudian wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun. Wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, masa iddahnya selesai setelah dia melahirkan. Ekstrim ini misalnya, seorang wanita dicerai kemudian dalam keadaan hamil, tiba-tiba 3 hari lagi dia melahirkan, maka selesai iddahnya cuma 3 hari. Atau ekstrim lah, hari ini dicerai, besok melahirkan, maka setelah melahirkan selesai dia masa iddahnya, cuma sehari, ya. Itu adalah wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun. Jadi itu adalah untuk wanita yang hamil dan dicerai, ya. Ya tidak usah dipikirkan tentang perasaan tegone hamil kok dicerai. Ini adalah aturan Allah supaya tercover seluruh dari nafsu-nafsu yang bergandengan dengan syahwat atau yang bergandengan dengan hawa, kemudian terjadi perceraian. Nah, Allah mengakomodir hukumnya terkait
Apa yang diniatkan itu urusan yang melakukan. Rasulullah sudah mengatur tentang hal itu. Innamal a'malu binniyat. Sudah? Ini untuk wanita-wanita yang hamil tapi diceraikan. Lalu untuk materi yang pada pekan yang lalu kita kaji, yaitu bagaimana wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya. Nah, kalau ditinggal mati suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali di ayat yang sebelum ini, ya, di 234, ya, di surah Al-Baqarah kembali 234, ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, ya. Orang yang meninggal kemudian si mayit meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, para ulama fikih masih juga mengkaji tentang jumlah ini. Apakah jumlah ini akan tetap seperti itu atau dia akan berubah? Bagaimana kalau yang ditinggal mati itu adalah seorang wanita yang hamil? Ya. Ini kan yutawafauna. Kemudian dia hamil. Ya. Ketika seorang itu hamil dan ditinggal wafat suaminya, ya, maka ini kembali lagi ke surah At-Tolak ayat 4 tadi. Jadi kalau suaminya meninggal hari ini, tiba-tiba besok melahirkan, maka selesai masa iddahnya. Jangan dicampurkan dengan masa berkabung, ya. Ini iddah. Iddah itu dihitung karena untuk persiapan rahim ini masih ada benih atau mani atau spermanya laki-laki yang memungkinkan jadi anak atau tidak. Konsepsinya adalah dibangun dari awalnya di situ. Maka dari situlah yang kemudian terjadi beberapa yang kolaboratif. Jika dia diceraikan hamil pun selesainya hamil, karena mengambil keumuman ayat di surah At-Tolak tadi itu, ayat yang keempat, ya. Jadi di surah At-Tolak ayat yang keempat ini umum, karena wallai, pakai wallai itu adalah namanya asmaul mausul yang digabungkan atau yang dikaitkan, alladzina, allati, ya, dan sebagainya, yang kita terjemahkan yang, orang yang itu, maka secara keumuman ini adalah wanita, ya, wanita. Kemudian ketika Allah menggunakan wa ulatul ahmali ajalahunna, di sini tidak ada mengikat dia dicerai ataupun ditinggal mati. Karena itu kemudian masa iddahnya mengikuti keumuman dari ayat ini. Begitu. Ini metodologi para ulama madhab. Begitu. Makanya tidak ada sekarang ini orang yang mengaku, tidak, saya tidak mau madhab-madhaban, saya langsung mengambil ayat atau hadis. Tidak bisa. Anda paham dari siapa? Makanya Allah itu sudah meletakkan struktur cara orang-orang mutaakhirin untuk beragama. Allah sudah sediakan sahabat, tabi'in, dan ulama yang meletakkan jalur-jalur istimbatul ahkam, konklusi atau penyimpulan dari hukum melalui ayat atau hadis. Itu tidak bisa lewat kecuali dari yang sudah mereka siapkan. Kita yang lahir terakhir, kita tahu dari mana itu kalau dibaca Fathah.
Tidak bisa kecuali lewat itu. Kenapa dibaca fathah? Apa implikasi hukum kalau huruf ini dibaca fathah, tidak kasroh? Implikasi hukum itu ada. Dan siapa kemudian yang meletakkan rumus agar kita bisa memahami untuk istimbatul ahkam itu? Ya sekarang yang disebut dengan ulama-ulama madzhab itu. Dulu mereka juga tidak memposisikan saya adalah seorang alim madzhab. Tidak ada. Mereka itu ya belajar mengambil dari Quran dan hadis. Setelah itu difahami, ditelaah pemahamannya apa yang dikaitkan dengan orang sebelumnya, guru-gurunya. Kemudian mereka punya murid ngajarkan ke murid-muridnya. Ya seperti itu saja. Nggak ada niat dulu Imam Malik kemudian ngaji di masjid, kemudian wah yang belajar dengan aku nanti ini jadi madhabku loh ya. Nggak ada, nggak pernah begitu itu. Ya seiring dengan waktu saja orang itu kemudian ketika guru-gurunya yang ngajarkan itu sudah wafat, tinggal murid-muridnya bertanya, nah kamu mengikuti pemahaman seperti ini dulu siapa? Oh dulu dari guru saya. Nah ketika orang yang ditanya itu bilang dari guru saya, gurunya itulah tempat kembalinya pendapat. Nanti ditelisik lagi, siapa saja muridnya? Oh guru ini menerangkan dari ini. Dari mana dia mendapatkan? Oh ternyata dia menyimpulkan dari ayat ini. Ya. Maka metodologi itu diambil. Begitu pula guru yang lain. Sehingga terjadi beberapa metodologi. Inilah salah satu diantaranya kesimpulannya bahwa ayat wa ulatul ahmali ajalahunna, dan bagi mereka-mereka yang masih punya ya di dalam rahimnya janin, yaitu dalam kondisi hamil, maka ajalahunna untuk menentukan masa iddahnya ayyadokna hamlahunna, sampai dia meletakkan kehamilannya. Bahasanya Allah namanya melahirkan. Begitu melahirkan selesai masa iddahnya. Para ulama yang lain kemudian ada yang menyebutkan, ini repotnya kalau di bahasa Indonesia kan, ulama itu kan banyak, satu orang ya harusnya alim, tapi di bahasa Indonesia enggak. Misal saja, ya Mbah Hashim atau Kiai Haji Hashim Asy'ari itu ulama, ya enggak, itu alim. Tapi sudah terlanjur bahasa Indonesia ya satu orang ulama, banyak orang ya ulama. Padahal ulama itu harusnya banyak orang. Satu orang alim. Tapi karena di Indonesia ya satu orang pun ulama. Banyak orang ya ulama juga. Ini repot ini sudah. Ya. Jadi alim ini harusnya muncul ya. Tapi sudah terlanjur Pak Yus Badudu sudah meletakkan kalau ulama itu ya berlaku untuk tunggal dan jamak. Ya sudah, selesai saja kita di sini. Maka saya mau membahasakan sebagian para ulama betul. Kata ulama padahal satu orang. Nah ini enggak enak juga saya ngomongnya. Tapi karena sudah bakunya bahasa Indonesia begitu. Jadi gitu. Nah, ya kalau wali satu, aulia itu jarang dipakai, itu jarang dipakai. Wali, aulia itu jarang dipakai. Artinya hanya kadang-kadang aja dipakai. Tapi kalau ulama ya hampir setiap hari itu. Nah gitu. Jadi gini, maka sebagian dari para ulama itu juga menyimpulkan tentang kondisi ini. Bagaimana kalau percampuran itu terjadi? Ya. Bagaimana? Antara dicerai, setelah itu atau dicerai, atau posisinya dia ditinggal mati. Ya.
Terus mencampurkannya bagaimana? Kondisi hamil ya diputuskan dengan satu mengikuti ayat ini. Begitu. Jadi inilah yang kemudian oleh Allah di ayat ini diumumkan di surah At-Tolak dan tidak dimasukkan urutan dari surah Al-Baqarah gitu. Ya, sudah. Lanjutnya. Ketika seseorang itu menikahi wanita, ya, kalau dalam bahasa hadis atau Qur'annya itu pakai rajulun, seorang laki-laki. Memang lafadznya khusus, ya. Tapi kadang-kadang tufidu bihi al-umum, itu bisa berlaku siapa saja dari manusia. Tapi rajulun, ya. Ya saya sebut saja seseorang. Apabila seseorang, ya, saya khususkan lagi laki-laki, kemudian menikahi perempuan, dan perempuan ini belum diapa-apakan, gampangannya ya belum disentuh lah kalau bahasa Al-Quran itu, belum disentuh, lalu diceraikan, atau dia ditinggal mati, dua-duanya, ya, diceraikan atau ditinggal mati, belum disentuh. Bagaimana kemudian iddahnya? Maka kalau seperti ini nanti akan kita temukan di ayat yang akan kita kaji berikutnya. Kalau wanita seperti ini lebih mudah, ya. Bagi dia tidak ada masa iddahnya, tidak ada, belum disentuh. Tadi malam baru akan nikah, subuh ini tadi meninggal, dan malamnya belum diapa-apakan. Enggak diapa-apakan, artinya belum diapa-apakan itu belum digauli, ya. Ya mungkin bahasa vulgarnya ya dicium sudah, gitu. Ya, tidur bareng ya, tapi tidak digauli, itu berarti belum diapa-apakan. Saya bahasakan bahasa Indonesia begitu. Atau bahasa Qur'annya itu namanya yamassu, belum disentuh. Ya, Al-Quran mengatakan belum disentuh. Maka kalau belum disentuh, masa iddahnya selesai. Ya sudah. Dengan wafatnya suami, maka dia selesai sudah masa iddahnya. Nah, baru nanti ayat yang tadi saya tampilkan, yang belum kita kaji, ini terkait dengan orang yang seperti itu, boleh tidak kita sindir gini? Suaminya meninggal hari ini, terus besok itu kita sindir begini, Mbak, apakah ladangnya sudah siap digarap? Atau kita datang langsung, Mbak, aku siap untuk menjadi pendampingmu. Yang pertama itu tadi sindiran, yang kedua terus terang. Nah, bagaimana? Ya kita kaji, kita selesaikan dulu masa iddah ini. Ya. Jadi konsep inilah yang kemudian disebut dalam Al-Quran itu dirincikan. Begitu pula yang hari ini diceraikan. Dan putus cerai itu bukan ketika KUA mengeluarkan surat atau di pengadilan mengeluarkan surat. Tidak sama sekali, tidak ada kaitannya dengan KUA atau pengadilan. Tidak ada kaitannya. Itu hanya administrasi kemanusiaan. Jatuh cerai itu adalah saat suaminya menceraikan istrinya. Kapan? Hari ini? Ya hari ini jatuh. Meskipun ditulis di dalam pengadilan bulan depan, terserah itu urusanmu. Nah terus nikahnya lagi ke KUA akan repot itu kan ya. Nah ya inilah yang merepotkan itu manusia. Allah nggak merepotkan. Jatuh cerai ya saat jatuh cerainya itu. Iya tapi nanti pendaftaran di KUA lagi. Lah ya itu yang merepotkan itu manusia. Allah nggak pernah merepotkan, Nabi nggak pernah merepotkan. Para ulama juga dianjurkan untuk tidak merepotkan. Yang repot itu ya manusianya. Akhirnya nunggu, padahal cerainya itu sudah setahun. Keputusan berikutnya baru setahun. Loh, kan nganggur ini.
Nah, suasana yang nganggur ini, ada yang nganggur, ada yang digantung. Yang gantung siapa? Yang gantung yang manusia. Yang jatuh cerainya tahun yang lalu kok. Surat cerainya baru muncul tahun berikutnya. Nah ini kan dolim. Yang dolim siapa? Yang dolimnya manusianya sendiri. Dalam hal ini ya pemerintah. Ya, siapa yang memerintah? Ya dia yang dolim. Itu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kedoliman. Harusnya jatuh cerai ya jatuh ketika itu urusan keputusan pengadilan atau apa. Ya, itu harusnya tidak dipakai. Kembali ke keputusan Allah supaya tidak terjadi kezaliman. Nah kecuali memang ya pengadilannya silakan, nanti dia yang akan diadili sama Allah. Dulu mengadili manusia, nanti diadili sama Allah. Nah, kenapa kamu gantung? Sidangnya lama ya. Nah, terus keputusan cerai itu apa? Harus disidang? Enggak. Tetapi harus berdasarkan. Begitu dasarnya ada, diputuskan, ya sudah putus. Selesai. Nah inilah ribetnya itu. Kalau manusia itu diatur sama yang menciptakan saja, pengen punya aturan sendiri. Nah apalagi tidak diatur. Inilah aturannya. Jadi yang kelima adalah wanita-wanita yang ditinggal mati atau dia diceraikan suaminya sementara belum digauli, maka masa iddahnya adalah ya selesai itu tadi. Ya selesai. Maka apakah pada hari itu juga boleh dilamar dengan cara terus terang atau tidak? Boleh. Nah, nanti kita bahas pada ayat berikutnya. Ini yang tersisa satu lagi, ya, karena ya ayat yang dipakai yang kelima itu kita lihat di surah Al-Ahzab supaya nanti kita tahu dasarnya. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-49. Al-Ahzab ayat 49 itu yang dipakai untuk mereka yang belum disentuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini teksnya laki-laki. Idza nakahtumul mu'minat, jika kalian itu menikahi wanita, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan dia, wanita itu, pakai menggunakan jamak semuanya. Min qabli an tamassuhunna, sebelum engkau sentuh dia itu, maksudnya digauli, ya, berhubungan suami istri. Fama lakum alaihinna, maka tidaklah ada bagi kalian atas mereka itu min iddatin, dari iddah ta'tadunaha, yang kalian bisa hitung. Hari ini diceraikan, hari ini ditinggal mati, maka sore nanti sudah bisa dilamar. Nemen nih, gitu. Ini bukan masalah nemen atau tidak nemen. Ini aturan Allah. Kalau memang tega, itu kan urusan rasa. Tetapi aturan tetap aturan. Boleh. Sudah, selesai. Kalau tidak mau, itu lain lagi masalahnya. Ini kan masalah boleh dan tidak boleh. Boleh. Jadi pagi tadi dikubur jam 9. Jam 9 ini dikubur. Sore nanti sudah menerima lamaran. Boleh. Atau zuhur lah. Boleh. Selesai. Tidak ada iddah. Kalau belum disentuh. Kalau sudah disentuh ya. Nah, siapa yang kemudian tahu dan siapa yang atau harus diperiksa? Udah. Karena ini butuh ketakwaan.
Wanita itulah yang tahu tentang dirinya sendiri. Orang tuanya bisa jadi tidak tahu. Makanya tadi saya sudah mukadimai. Ketika terjadi pernikahan, intervensi orang tua, intervensi mertua, intervensi kakak kandung, intervensi kakak ipar, intervensi adik kandung, intervensi adik ipar, tidak boleh. Tidak boleh. Intervensi loh ya, saya bilang intervensi, campur tangan. Aslinya itu urusan mereka berdua karena sudah dikukuhkan di dalam satu institusi keluarga. Itu Islam sudah menampilkan gitu. Bahkan Rasulullah sendiri terhadap urusan Fatimah dengan sahabat Ali tidak pernah intervensi, tidak pernah. Ya. Mari kita lihat. Ketika Fatimah sudah tidak bisa, tangannya ini lecet semuanya karena sering menumbuk tepung gandum, minta kepada Rasulullah, ya wahai ayahanda, sudikah kiranya ya sudah nggak bisa ngapain ini tangan saya, diberikan pembantu lah satu-satu. Yang minta Fatimah, ya itu urusanmu dengan suamimu. Makanya tidak diapa-apakan, suruh pulanglah membawa tasbih saja, tasbih, tahmid, takbir, nggak membawa pembantu. Karena permasalahannya itu urusanmu dengan suamimu. Aku ini orang tuamu. Kalau aku beri, maka ini intervensiku padamu. Rasulullah tidak mau, suruh pulang itu. Fatimah suruh pulang. Tapi tetap bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Tasbih, tahmid, takbir. Kita baca itu saja, sudah. Nah terus apa 3 ucapan itu bisa membantu numbuk gandum? Yungkan. Tapi sudah dapat oleh-oleh lah dari orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak mau mengintervensi. Rasulullah kemudian ya bisa saja diambilkan pembantu. Bawa 10. Satu nyuci, satu ngepel, satu bisa saja. Dan itu mudah bagi Rasulullah. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena tidak mau mengintervensi rumah tangga anaknya. Itu contoh konkret. Nah, sebab itu urut-urutan yang harus dilakukan adalah orang tua kalau anaknya itu sudah menikah, apalagi itu laki-laki perempuan, ya sudah lepas urusannya dengan suaminya. Tapi kalau laki-laki ini menguatkan tentang tanggung jawabnya itu, supaya dia itu bertanggung jawab atas anak orang lain. Dibesarkan orang tuanya, dibiayai orang tuanya, disekolahkan orang tuanya. Begitu kamu nikahi, utuh rambut ujungnya sampai kuku ujungnya, itu dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat itu adalah tanggung jawabmu nak. Meskipun itu lahir dari rahimku, kata ibunya. Meskipun itu adalah dari sepenuhnya biaya dariku, kata bapaknya. Tetapi karena ini pernikahan, aku serahkan kepadamu ujung rambut sampai ujung kaki, dunia akhirat kamu nak yang sekarang bertanggung jawab. Ya. Itulah sebabnya tidak semua laki-laki, kata Pak Basofi dulu gitu. Ya. Ya yang perlu bertanggung jawab ya memang gitu laki-laki. Nah inilah perceraian juga demikian. Ini dasar untuk wanita yang diceraikan dan belum disentuh, maka tidak ada masa iddahnya. Ya. Tetapi pesannya Allah, famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamilah. Kalau diceraikan, lepaskan dengan baik. Ya, sebab ketika mengambilnya dengan baik, lepaskan dengan baik. Tidak pakai cacian, tidak pakai makian, tidak pakai menyakitkan hati. Ya, meskipun belum disentuh. Jadi itu. Dan yang keenam ini tidak perlu, karena ada wanita yang biasanya istihadah,
tidak haid, tetapi keluar darah. Keluar darahnya di luar hukum haid. Ya, hukum haid itu maka disebut istihadah. Wanita-wanita yang diceraikan di masa istihadah itu hampir sama, bukan hampir ya, itu sama dengan wanita yang haid masa iddahnya. Jadi istihadahnya itu para ulama mengembalikan seperti wanita yang haid, ya, bukan menopause tapi haid, karena dia masih ada haid. Ya, kalau menopause kan tidak ada istihadah. Jadi istihadah itu adalah yang lebih dekat kepada wanita haid. Makanya hukum masa iddahnya untuk wanita yang diceraikan sementara dia masih mungkin mengeluarkan darah, tapi itu darahnya bukan haid, maka hukumnya adalah seperti wanita yang haid. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang tersisa, yang tempo hari masih saya singgung saja bahwasanya antara yang meninggal dengan yang diceraikan, ya, ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia atau yang diceraikan itu berbeda. Maka hari ini saya perjelas ada 6 hukum, maka mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai satu khazanah yang diperlakukan. Nah, mudah-mudahan sih tidak ada yang bercerai gitu aja, tapi kan ada yang meninggal juga, ditinggal mati. Nah, ini menjadi hukum bagi kita. Saya kira demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan ini dulu. Nanti kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.